Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi diskusi kita kali ini adalah perkembangbiakan pada tumbuhan Gymnospermae atau tumbuhan biji terbuka. Tujuan pembelajaran kita adalah mengidentifikasi ciri-ciri tumbuhan biji terbuka terkait dengan perkembangbiakannya. Yang kedua adalah menjelaskan siklus hidup atau metagenesis pada tumbuhan Gymnospermae. Ciri-ciri tumbuhan biji terbuka atau Gymnospermae adalah biji tidak tertutup kulit buah, tidak memiliki bunga karena alat perkembangbiakannya berupa strobilus atau runjung. Strobilus merupakan kumpulan sporofil yang membentuk struktur berupa kerucut pada ujung tunas fertil atau ujung cabang. Misal, tumbuhan Gymnospermae adalah melinjo, pakis haji, dan juga pinus. Terdapat dua jenis strobilus dalam satu pohon tumbuhan pinus dan melinjo, yaitu strobilus jantan dan juga strobilus betina. Pada tumbuhan pakis haji, strobilus jantan dan betina terpisah atau tidak berada dalam satu pohon. Pada strobilus jantan terdapat sporangia atau ruang-ruang spora. Sel-sel di dalam sporangia akan mengalami meiosis dan menghasilkan mikrospora. Mikrospora ini akan berkembang membentuk serbuk sari. Serbuk sari yang dihasilkan oleh tumbuhan pinus adalah serbuk sari yang bersayap. Pada strobilus betina terdapat megasporofil. Setiap megasporofil ini mengandung dua bakal biji. Tiap bakal biji mengandung megasporangium. Sel dalam megasporangium akan mengalami meiosis menghasilkan megaspora. Inti megaspora akan menghasilkan atau mengalami mitosis membentuk sel telur. Penyerbukan pada Gymnospermae terjadi jika serbuk sari menempel pada liang bakal biji. Serbuk sari tersebut akan tertangkap oleh cairan yang terdapat di lubang bakal biji. Jika cairan menguap, maka serbuk sari akan dapat masuk ke bakal biji dan terjadilah pembuahan. Biji tumbuh di dalam megasporofil dan dilengkapi dengan sayap. Fungsi sayap ini adalah membantu penyerbukan dan penyebaran biji. Perhatikan gambar tersebut. Pada gambar A merupakan tumbuhan melinjo di mana terdapat strobilus jantan dan juga strobilus betina. Gambar B merupakan tunas akar pada pohon pinus dan gambar C adalah bulbil pada pakis haji atau sikas rumpi. Sekarang pertanyaannya, dapatkah tumbuhan Gymnospermae bereproduksi secara aseksual atau vegetatif? Jawabannya, tumbuhan Gymnospermae dapat bereproduksi secara aseksual. Misalnya tumbuhan pakis haji
bereproduksi dengan menggunakan tunas yang disebut bulbul seperti pada gambar. Tumbuhan pinus dapat berkembang biak dengan menggunakan tunas akar. Gambar 231 ini merupakan siklus hidup tumbuhan Gymnospermae, di mana Gymnospermae mengalami metagenesis atau pergiliran keturunan dari fase gametofit menuju fase sporofit. Pertanyaannya, tahap nomor berapa terjadi tahap gametofit atau menghasilkan gamet atau sel kelamin? Jelaskan juga perkembangan tahap sporofit atau tahap menghasilkan spora pada gambar tersebut. Nah, untuk memotivasi kalian dalam menjawab ini, Pak Heri sudah menyiapkan skemanya seperti ini, di mana tumbuhan Gymnospermae yang diploid atau 2N mempunyai 2 strobilus jantan dan betina. Strobilus jantan menghasilkan mikrosporangium, sedangkan strobilus betina menghasilkan megasporangium. Mikrosporangium ini akan menjadi sel induk mikrospora, dan sel induk mikrospora akan menjadi mikrospora yang haploid atau N, di mana inilah gametofit jantan yang menghasilkan serbuk sari, dan serbuk sari akan menghasilkan buluh serbuk sari menjadi spermatozoid. Sedangkan megasporangium akan menjadi sel induk megaspora dan menjadi megaspora yang N atau haploid yang merupakan gametofit betina yang menjadi berubah sel telur. Nah, spermatozoid dan sel telur ini akan membentuk zigot yang diploid 2N ya. Kembali tadi tumbuhan Gymnospermanya 2N. Nah, zigotnya 2N diploidnya. Nah, zigot inilah yang akan berkembang menjadi embrio berkembang menjadi biji, dan pada tahap perkembangan selanjutnya tumbuh menjadi tumbuhan Gymnospermae dewasa, dan nanti akan berulang prosesnya membentuk strobilus sampai gametofit tadi dan zigot dan seterusnya. Nah, inilah yang disebut sebagai siklus daur hidup atau metagenesis pada Gymnospermae. Anak-anakku semuanya, untuk materi diskusi ini, tugas kalian silakan gambarlah siklus hidup tumbuhan Gymnospermae yang tadi ada pertanyaannya ya, dan sudah dikasih rambu-rambu dengan skema metagenesisnya oleh Pak Heri tadi. Setelah kalian gambar, fotolah dan upload dalam aplikasi pembelajaran daring IPA kelas 9. Tetap semangat anak-anakku semuanya. Salam IPA, integritas, peduli, amanah.